Sebenarnya banyak sekali yang mendefinisikan post-truth itu apa, tapi saya akan coba ringkas. Kalau dalam sejarah umat manusia, sesuatu dianggap sebagai suatu kebenaran, itu latar belakangnya dua. Kalau tidak rasional, yang kedua adalah empiris atau sesuai dengan kenyataan. Nah, post-truth adalah menilai sesuatu berdasarkan kecenderungan emosi. Oke, bisa ditangkap di sini. Kecenderungan emosi itulah yang menggerakkan masyarakat untuk menentukan pilihan politik, menentukan apapun. Dan yang menandai dari era post-truth adalah percepatan media informasi dan juga percepatan media sosial. Media sosial. Bagaimana kemudian reproduksi berita yang terus-menerus itu bisa mengobok-obok perasaan seseorang. Kira-kira seperti itu. James Ball itu ada bukunya yang bagus tentang fenomena post-truth itu, judulnya How Bullshit Conquer the World. Jadi bagaimana bullshit itu kalau bahasa sini tai kebu ya, apa kalau di sini tai kucing mungkin ya. Jadi bagaimana bullshit itu menaklukkan dunia. Jadi itu fenomenanya adalah memang Brexit dan juga fenomena kemenangan Donald Trump, bagaimana dia bisa memenangkan itu dan kecenderungan emosi menentukan beberapa jargon-jargonnya Trump waktu itu bisa menggerakkan orang untuk memilih dia. Sebagai contoh, dia mengatakan bahwa ketika kejadian WTC diserang tahun 2001 dulu, itu orang-orang Muslim sedang bertabrakan, atau orang Muslim sedang bersorak gembira, atau ketika dia mengatakan bahwa mau memberikan batas untuk membatasi Meksiko karena Meksiko itu mindsetnya sudah kriminal dan seterusnya. Jadi kecenderungan post-truth secara sederhana adalah kita mengukur suatu kebenaran itu didasarkan pada kecenderungan emosi. Oke, tapi kita nggak akan terlalu panjang membahas itu. Nah, fenomena yang terjadi di dalam politik global adalah kecenderungan post-truth dan populisme, di mana spektrum politik yang terjadi itu lebih dititik beratkan pada fenomena identitas. Kalau dulu ada pemisahan yang cukup sederhana, jadi ada politik kanan dan kiri. Biasanya kanan adalah liberalisme yang mengharapkan pasar bebas, liberalisme, kebebasan berpikir rasional dan seterusnya. Yang kiri kemudian dengan kecenderungan Marxian, dia berbicara dialektika Marxis untuk bagaimana pertarungan kelas yang terjadi antara buruh dan pemilik modal. Namun kemudian di abad 21 ini ada kecenderungan politik ditandai dengan kecenderungan politik identitas. Politik kanan kemudian lari kepada nasionalisme, hipernasionalisme, pokoknya demi bangsa dan seterusnya. Yang kiri itu lebih pada identitas seperti gender, feminis dan seterusnya. Ini adalah ini yang kemudian ditangkap oleh Fukuyama. Bagaimana kemudian fenomena dari Brexit, kemudian Donald Trump bisa terpilih dan kecenderungan orang itu sudah tidak rasional. Di sisi yang lain, kalau kita berbicara track record Barat, Eropa dan Amerika itu biasanya sebagai kiblat modernis. Kalau kita berbicara demokrasi, itu adalah hasil dari impor dari negara sana. Jadi kalau kita bicara demokrasi mulai dari Huntington dan teman-temannya itu pasti kita belajarnya dari Amerika. Sistem politik, sistem pemerintahan dan seterusnya. Dengan kemenangan Donald Trump itu menjadi semacam tamparan keras. Jadi para intelektual Barat itu merasa malu dengan fenomena yang terjadi. Kalau itu terjadi di negara-negara Asia sih, it's okay ya. Kalau itu kemudian populisme itu kayak kejadian bukan populisme 212 kemudian di Indonesia atau di negara-negara Asia, Duterte di Filipina dan seterusnya, itu sesuatu yang biasa. Tapi kecenderungan fenomena post-truth dan fenomena populisme itu malah dimulai dari negara-negara Barat yang dianggap sebagai pengekspor pikiran demokrasi. Kalau teman-teman baca, ya ada satu buku yang bagus, The Demand for Dignity, tulisannya Fukuyama yang baru. Itu sebenarnya dia membahas bagaimana kecenderungan politik identitas hari ini di negara Barat dan hampir di seluruh dunia, yang sebenarnya mau nggak mau harus mengakui bahwa orang-orang itu kehilangan muka. Para intelektual Barat kehilangan muka, ternyata dia yang keluar-keluar untuk bicara demokrasi, demokratisasi dan seterusnya, punya pemimpin kayak Donald Trump.
Kira-kira seperti itu. Jadi fenomena Brexit dan Donald Trump itu menjadi tamparan keras bagi negara-negara pengekspor modernisasi dan demokratisasi. Oke. Nah, kemudian kecenderungan emosional sebagai motor penggerak itu, bahayanya adalah dia bisa melampaui pagar demokrasi. Karena merasa punya basis yang kuat, karena merasa punya legitimasi atau pengakuan yang kuat, maka dia bisa bertindak di luar sesuatu norma yang sudah ditentukan. Oke, jadi konteks yang ingin saya tekankan adalah kalau kita sebelum berbicara buku ini, fenomena global hari ini ditandai oleh meningkatnya gerakan populisme ekstrem kanan dan juga merebaknya fenomena post-truth dengan ditandai fenomena Brexit, keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa dan juga kemenangan Donald Trump yang kemudian ini cukup menjalar. Kemudian mulai menjalar ke Turki, kemudian menjalar, ada banyak kajian yang bagaimana fenomena itu juga menjalar ke Filipina, mulai ke Jakarta, dan seterusnya. Nah, fenomena-fenomena ini bermula dari Barat. Kecenderungan politik global hari ini adalah politik identitas. Paling tidak itu yang dikatakan oleh Fukuyama. Kecenderungan politik identitas seperti itu, dan dengan basis emosional untuk menggerakkan massa, meraup dukungan, dia bisa melampaui pagar demokrasi yang bisa berbahaya. Nah, buku How Democracies Die yang ditulis Ziblatt itu berbicara lebih fokus lagi bagaimana pemimpin diktator. Jadi kajian yang dicanangkan atau ditekankan dalam buku itu lebih fokus pada model kepemimpinan seorang pemimpin populis. Oke, sampai sini mungkin bisa ditangkap dulu bahwa buku itu memang tidak terlalu banyak berbicara populisme, post-truth dan teman-teman istilah-istilah itu, tapi kemudian lebih fokus pada salah satu aktor yang menandai fenomena-fenomena itu muncul, yang lebih fokus pada aspek kepemimpinan. Jadi dia berbicara bagaimana bahaya kematian demokrasi itu dimulai dari corak kepemimpinan. Model kepemimpinan populis yang mengancam demokrasi. Oke. Jadi nanti hampir 9 bab dari buku itu berbicara bagaimana model kepemimpinan, bagaimana kecenderungan pemimpin yang bakal membunuh demokrasi, bagaimana kecenderungan pemimpin yang otoriter dan seterusnya. Yang fenomena hari ini ditandai oleh Donald Trump. Next. Oke, ini ada 2 buku yang mungkin teman-teman saya rekomendasikan dibaca. Ini bagus. Post-Truth tulisannya Lake Mintre, dan Post-Truth ini yang tadi saya singgung, How Bullshit Conquer the World. Ini judulnya bagus sekali. Bagaimana post-truth itu adalah fenomena bagaimana bullshit menaklukkan dunia. Jadi bagaimana fenomena bullshit itu menaklukkan dunia. Ini bahas yang tadi Donald Trump. Jadi kayak penuh kebohongan, penuh bohong, tapi itu bisa menggerakkan emosi. Misalnya saja ketika pelantikan Donald Trump, itu dia klaim bahwa pelantikan Presiden Donald Trump itu jumlah massa yang hadir di Gedung Putih itu mengalahkan presiden-presiden sebelumnya, mengalahkan pelantikan-pelantikan presiden-presiden sebelumnya. Itu dihadiri oleh paling banyak dibanding sedalam pelantikan presiden Amerika dalam sejarahnya. Tapi ternyata ada yang hitung, ternyata jumlahnya lebih sedikit. Nah, ini yang bingung kan kemudian juru bicara kepresidenan. Kemudian ditanya, loh itu kan Donald Trump bohong dong. Dia bilang bahwa masanya paling banyak ketika pelantikan. Terus juru bicara istana itu mengatakan Donald Trump itu tidak bohong, tapi dia melihat alternatif fact. Yang dilihat Donald Trump itu bukan kebohongan, tapi fakta alternatif. Nah, itu kan kemudian muncul alternatif fact sebagai padanan dari istilah post-truth. Oke, lain kali kita akan lebih singgung ke situ. Jadi fenomena post-truth, fenomena populisme ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum melihat konteks buku Bagaimana Demokrasi Mati yang mewujud melalui kepemimpinan yang rawan bagi keberlanjutan demokrasi. Next. Oke, ini kata-kata Tapsell tentang fenomena ini, dia studinya tentang
studinya tentang post-truth di Asia Tenggara. Bagaimana media sosial itu memainkan peran krusial dalam memenangkan hati dan juga pemilih. Memenangkan hati dan pikiran pemilih, dan seterusnya. Next. Oke, kita akan mulai masuk bagaimana How Democracy Die itu. Jadi bagi saya pribadi, baik Fukuyama melalui The Demand for Dignity maupun Ziblatt dan orang-orang Harvard menulis tentang bagaimana demokrasi mati dan seterusnya, itu nggak jauh dari, bagi saya itu adalah kayak Amerika dalam kondisi yang kehilangan muka. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa buku yang kemudian yang sebenarnya membahas negara itu sendiri. Oke. Dia memulai statementnya bahwa kematian demokrasi itu tidak selalu bermula dari proses kudeta militer yang inkonstitusional. Kita tahu bahwa seperti yang terjadi di Argentina, Brazil, dan beberapa negara lain, terutama waktu Perang Dingin, itu sering sekali ada tumbangnya suatu rezim demokrasi karena kekuatan militer. Yang akan dibahas di dalam buku itu bukan kematian demokrasi karena kudeta militer. Oke, bisa ditangkap di sini ya. Jadi nanti yang dibahas bukan ada suatu gencatan senjata, ada kudeta, dan seterusnya. Tapi yang akan dibahas bukan aspek itu. Ini sudah clear kalau ada suatu gerakan makar dan seterusnya yang terjadi di beberapa negara yang kemudian membunuh demokrasi secara langsung, tapi bukan itu yang akan dibahas dalam buku ini. Next. Kematian demokrasi itu bisa menggunakan jalur lain. Lanjut. Kematian demokrasi itu bisa bermula dari pemimpin politik hasil sarana lembaga legal melalui pemilu dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara pemimpin otoriter, pemimpin yang kemudian punya kecenderungan yang anti demokrasi, dia bisa melaju melalui sarana pemilu dengan watak-watak yang juga bisa membunuh prinsip-prinsip demokrasi, bukan secara langsung seperti menggulingkan rezim seperti di slide sebelumnya. Oke. Kalau teman-teman beberapa nama disebut dalam buku itu, ada Guevara, terus ada beberapa pemimpin, Hitler dan seterusnya, itu dulu melalui sarana mekanisme pemilu. Jadi kita harus mulai membuka perspektif bahwa ada yang memang kemudian punya jalur yang awalnya memang melalui jalur pemilu, terus kemudian membunuh demokrasi ketika berkuasa. Jadi nggak selalu harus melalui jalur di luar konstitusi atau di luar pemerintahan melakukan makar. Ada tipe yang kemudian dia masuk mengikuti kontestasi pemilu, kemudian setelah mengikuti kontestasi pemilu dan dia berkuasa, dia membunuh demokrasi secara langsung dan menjadi pemimpin otoriter. Sejarah Nazi, sejarah Hitler itu menarik untuk didiskusikan ya. Nah, ada yang kemudian yang tidak se-ekstrim itu membunuh demokrasi, tapi yang dibunuh adalah nilai-nilai demokrasi. Kita bisa berdebat panjang tentang nilai demokrasi, tapi paling tidak ada beberapa nilai yang disepakati seperti kebebasan dan seterusnya. Oke. Sekali lagi yang sudah disinggung di awal bahwa fokus buku ini adalah berbicara model kepemimpinan. Jadi nanti banyak sekali ulasan yang membuat kategorisasi-kategorisasi tentang bagaimana pemimpin yang bisa menghancurkan demokrasi dari segi kepemimpinan atau watak kepemimpinan. 4 kategori, 4 tipe karakter calon pemimpin yang punya potensi dia akan menjadi pemimpin otoriter yang nanti punya kecenderungan membunuh demokrasi. Ini dikembangkan dari tesisnya Juan Linz. Teman-teman yang belajar tentang sistem politik, partai politik dan seterusnya, itu nama yang bukan nama baru, nama Linz. Ada 4 karakter yang kemudian bisa menjadi bahaya laten bagi orang yang sudah punya potensi ini. Jangankan 4-empatnya, punya satu saja karakter dari 4 ini, dia sudah punya potensi untuk menghancurkan atau membunuh nilai-nilai demokrasi. Yang pertama adalah lemah komitmen terhadap aturan main demokrasi. Jadi biasanya kalau lemah terhadap aturan komitmen ini menyerang lembaga konstitusional, menyerang lembaga yang resmi oleh negara, entah melalui kata-kata atau perbuatan. Misalnya bahwa panitia penyelenggara pemilu ini
telah berlaku tidak adil. Mereka telah memihak, bahwa telah terjadi kecurangan yang masif dan seterusnya. Itu karakter pertama. Yang kedua, menyangkal legitimasi lawan. Ini cukup viral ya, yang belakangan apa yang dilakukan oleh Donald Trump, yang dia tidak mengakui kekalahannya dari Biden. Termasuk juga kita tahu di Indonesia itu sudah menjadi agenda 5 tahunan sekali, ada penyangkalan untuk kemenangan. Jadi menyangkal legitimasi lawan. Yang ketiga adalah toleransi atau anjuran kekerasan. Ada kecenderungan untuk melakukan penggerakan massa hingga pada titik demokrasi itu menjadi chaos. Yang keempat, membatasi kebebasan sipil, lawan, dan juga terhadap media. Di bukunya James Ball itu mengatakan pemimpin-pemimpin populis itu biasanya mengajak untuk tidak percaya media mainstream dan kemudian mengajak mereka untuk percaya terhadap media yang dibentuk oleh pemimpin itu sendiri. Jadi menarik. Jadi mengajak untuk tidak percaya media mainstream, TV, koran, dan seterusnya, tapi kemudian membuat media sendiri, dan disitulah propaganda populisme itu berjalan. Jadi ada 4 tanda penting yang perlu diwaspadai bagi pemimpin yang memiliki potensi dia akan menjadi pembunuh demokrasi. Karakter pemimpinnya adalah dia lemah komitmen terhadap aturan main demokrasi. Yang kedua, menyangkal legitimasi, tidak mengakui kekalahan atau tidak jantan untuk mengatakan dia kalah. Yang ketiga adalah menganjurkan kekerasan, paling tidak mentoleransi keadanya kekerasan. Yang keempat adalah membatasi kebebasan sipil dan juga media. Mengajak untuk tidak mempercayai media. Next. Jadi 4 karakter itu. 2 prinsip di luar konstitusi ini dibagi bagian-bagian akhir buku tersebut, bahwa daya kebal Amerika Serikat, demokrasi Amerika, sehingga tidak kecolongan seperti yang dialami oleh kemenangan Donald Trump adalah 2 prinsip ini. Yang pertama adalah pemimpin itu harus toleransi dan menahan diri. Arti toleransi seperti ini. Setiap konstituen, setiap orang yang bertanding harus punya komitmen, harus punya keyakinan di dalam dirinya bahwa musuhnya itu juga memiliki jiwa kebangsaan, patriotisme yang sama dengan dirinya. Itu yang pertama. Jadi dia tidak mengatakan bahwa musuhnya adalah pengkhianat negara dan seterusnya. Itu nilai yang katanya dipegang sehingga tidak muncul presiden seperti Donald Trump. Kemudian yang kedua adalah menahan diri. Artinya ada beberapa norma dalam demokrasi yang tidak tertulis dalam konstitusi tapi diterapkan. Misalnya di Amerika Serikat itu tidak ada larangan presiden seperti di Indonesia ya, maksimal 2 kali. Jadi sebenarnya jadi presiden Obama pun kemarin kalau maju lagi pun boleh, karena tidak ada larangan secara konstitusi. Tapi Obama berusaha menahan diri. Ada norma yang kemudian seakan-akan menjadi norma bersama, yang sudah jadi 2 presiden yang sudah tidak akan maju lagi. Itu bukan aturan konstitusi tapi aturan nilai. Jadi kecenderungan kepemimpinan seperti itu. Next. Oke. Nah, karakter ketika penguasa itu sudah karakter sudah lolos, partai sudah kejebolan, kemudian melahirkan seorang pemimpin yang otoriter yang berencana untuk membunuh demokrasi. Yang akan dilakukan, ini dari beberapa studi kasus dengan data-data yang dikumpulkan oleh penulis buku, biasanya dia akan menangkap penegak hukum atau melemahkan lembaga yudikatifnya, atau melemahkan apapun yang nanti dianggap sebagai pengganggu kekuasaannya. Ini yang dicontohkan dalam buku itu adalah ketika Donald Trump memecat direktur CIA, kalau nggak salah James Cameron, karena dianggap itu bisa menjadi rintangan. Kemudian yang dilakukan adalah menyingkirkan pemain lawan, termasuk media. Jadi bagaimana salah satu contohnya adalah mengaktifkan undang-undang pencemaran nama baik untuk melindungi kekuasaannya. Yang ketiga adalah mengubah aturan main atau melakukan lawan. Ini adalah mekanisme-mekanisme yang menunjukkan model pemimpin otoriter ketika dia secara berangsur-angsur akan membunuh demokrasi.
Next. Bagaimana dengan di Indonesia? Saya nggak akan terlalu banyak bicara, seperti yang sudah di-request oleh Mas Kaban kemarin, bahwa akan lebih banyak diskusi. Kalau kita bicara tentang bagaimana demokrasi di Indonesia hari ini, itu sudah banyak sekali kajian yang bisa dibaca. Ini saya ambil salah satu contoh dari kajiannya Warburton sama Edward Aspinall yang terbaru 2020 tentang menjelaskan kemunduran demokrasi. Beberapa istilah yang digunakan biasanya adalah illiberal. Jadi kecenderungan demokrasi semakin tidak kondusif lagi bagi suara-suara kebebasan. Di situ biasanya ada grafik bahwa peningkatan demokrasi itu paling bagus ketika di era konsolidasi demokrasi itu mengalami peningkatan pasca reformasi, kemudian mencapai cukup puncaknya ketika era SBY. Tapi kemudian semenjak tahun 2014 dengan model kepemimpinan presiden kita hari ini itu sedang mengalami democratic regression. Jadi ada kemunduran demokrasi. Fenomena apa yang menopang itu? Sama seperti yang sudah saya singgung di awal tadi tentang fenomena global, yakni pertarungan populisme baik dari segi figur kandidat. Yang kedua adalah corak iliberal dengan menggunakan instrumen hukum untuk membunuh lawan. Sehingga pengamat politik bisa dibaca di mana di New Mandala atau di jurnal-jurnal internasional lain, memang hampir semuanya sepakat bahwa Indonesia hari ini mengalami kemunduran demokrasi. Ini apa yang dimaksud demokrasi iliberal, yang dimaksud oleh Warburton sama Aspinall adalah suatu rezim di mana pemilihan umum yang bebas dan adil berlangsung bersamaan dengan penolakan hak politik substantif, seperti kebebasan berbicara atau kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama seseorang. Jadi hampir baik dari Ziblatt maupun yang dari kajian Aspinall Warburton ini tidak menekankan bahwa demokrasi minimalis ala Schumpeter, bahwa yang namanya demokrasi yang penting ada pemilihan umum, tidak sekedar itu. Tapi bagaimana prinsip-prinsip yang menyertai demokrasi tentang kebebasan, tentang hak asasi manusia, dan seterusnya, itu harus terakomodir di dalam penegakan nilai-nilai demokrasi, seperti prinsipnya Betham. Jadi demokrasi itu satu tarikan nafas, bukan hanya prosedural, tapi juga nilai-nilai di dalamnya. Hari ini, demokrasi, hari ini para pengamat sepakat bahwa Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi karena corak kepemimpinan yang terjadi. Dan ini bisa jadi adalah model dari suatu fenomena global.